karena kakak saya ya pokoknya ya udahlah nggak apa-apa gitu, terus dia ini ngekos di situ di bawah. Nah, waktu dia ngekos itu dia ngalami beberapa kejadian, jadi kayak pas dia di dalam kamar itu lampu sering hidup mati, jadi kalau dia baca buku lampunya mati, tapi kalau bukunya ditutup lampunya hidup, kayak gitu terus habis itu itu dasar itu sering kayak gitu, tapi kan ya udah, terus ya udahlah nggak terlalu mikirin juga gitu kakak saya. Terus ada juga ini kakak saya itu dia dulu kan udah ada HP ya, cuma belum ada chat atau gimana gitu. Nah, kakak saya itu dapat kiriman MMS itu video, itu malam-malam sekitar jam 1 atau jam 12. Terus dia ngebuka, itu kirimannya dari nomor yang dia nggak tahu siapa. Terus waktu dibuka itu ada video pot. Halo Mas Gilang dan Mas Adit, kenalkan saya Yani Oktaviani, akun Instagram saya Yani Otaf. Saya pernah nge-DM ya waktu itu mau share cerita juga gitu. Sebelumnya saya ini asalnya dari Wonosobo, Jawa Tengah, tapi saya pernah kuliah di UGM D3 Sekolah Vokasi Bahasa Perancis. Terus sekarang saya balik lagi ke Wonosobo karena udah lulus kemarin 2018. Nah, saya itu dengerin Ludah Pocong awalnya itu karena denger dari YouTube. Jadi di YouTube itu kan ada Mister Popo itu yang dia cerita sama Raditya Dika. Terus dia pernah nyebutin kalau ada podcast lainnya yang bahas horor itu namanya Ludah Pocong. Terus saya cari gitu kan. Terus seru juga, akhirnya lebih sering dengerin Ludah Pocong. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu background saya gimana. Jadi saya ini tinggal di Wonosobo. Ibu saya itu punya industri rumahan, pengolahan bahan makanan gitu. Terus di sini jadi rumah sama pabrik itu jadi satu, maksudnya berdekatan ya, kayak misalkan rumah di depan terus pabriknya itu di belakang. Sebenarnya saya nggak mau ceritakan tentang pabriknya juga, tapi maksudnya ada beberapa kejadian yang pernah saya alami dan keluarga yang saya alami juga. Terus kan sebenarnya saya mau bilang dulu kalau saya bukan indigo, saya nggak bisa merasakan atau melihat, dan saya belum pernah diperlihatkan secara langsung, alhamdulillah, dan jangan sampai. Jadi dulu sebelum bapak saya meninggal itu saya masih tinggal di rumah yang dulu. Rumahnya itu cukup besar dan terlalu besar menurut saya untuk ditinggali oleh 4 orang. Rumahnya itu luasnya sekitar 700 meter persegi, dan itu 2 lantai gitu. Di situ di bawah itu ada sekitar 2 kamar, 3 kamar sebenarnya, tapi yang 2 digabung jadi 3 kamar. Terus ada 1 gudang, terus ada musola, terus belakang sendiri itu dapur, terus ada ruang tengah, terus di ruang tengah itu ada tangga dan ruang tamu di paling depan. Terus di atas itu ada ruang jemuran. Terus kamarnya itu 3 dulu, tapi sekarang cuma 2 karena yang ruang tamu itu kan atapnya kayak diterusin ke atas, jadi yang 1 udah nggak ada, terus sekarang tinggal 2, tapi dulu ada 3. Terus satunya itu gudang, terus ada kamar mandi sama ada kayak gudang tapi nggak kepake, nggak buat nyimpan apa-apa gitu, jadi kayak cuma ditutup aja gitu. Nah, jadi dulu itu saya kan sebenarnya 5 bersaudara, saya yang terakhir, tapi karena kakak saya udah pada menikah dan yang tinggal di situ itu cuma 1 orang doang, kakak saya yang masih kuliah gitu. Terus saya waktu itu sekitar masih SD kelas 5 atau 6. Sekarang saya udah lulus kuliah kemarin 2018. Nah, waktu itu saya nggak pernah sih
diperlihatkan gimana di rumah itu. Maksudnya saya baik-baik aja dan alhamdulillah belum pernah dilihatin. Tapi untuk kakak saya ini dia agak sensitif dalam supranatural gitu, dia agak punya sensitif, entah kenapa gitu kan. Nah, ini mulai dari kakak saya dulu aja ya. Jadi kakak saya itu juga kuliahnya di UGM, dia teknik kuliah di UGM. Terus selama dia kuliah itu dia pernah mengalami beberapa kejadian aneh. Entah kenapa dalam keluarga saya kakak saya ini yang paling sensitif. Ini kakak ketiga saya yang paling sensitif. Terus dia cewek. Terus dia itu pernah ngekos, dan di kosnya itu dulu saya masih inget dia itu sering banget pindah kos. Entah kayak selama masa dia kuliah dia hampir kayak 3 kali atau 4 kali dia pindah kos gitu. Terus di kosannya itu saya pernah ingat dia itu ngekos di sebuah kos-kosan. Saya nggak tahu di wilayahnya mana, tapi itu di daerah UGM kalau nggak salah. Cuma kos-kosannya zaman kakak saya kuliah dulu belum terlalu bagus, maksudnya masih ya nggak ada kos-kosan yang terlalu eksklusif kayak zaman sekarang. Jadi kos-kosannya itu biasa aja gitu. Jadi waktu kakak saya ngekos itu bentuk kosnya itu lorong, terus 2 lantai. Nah, waktu masuk kos, ibu kosnya bilang kalau yang kosong itu kamar yang di bawah, kalau yang di atas sudah penuh semua. Tapi kamar yang di bawah itu ada 6 kamar, itu nggak ada penghuninya sama sekali. Yang ramai itu yang di atas semua gitu kan. Terus karena kakak saya ya pokoknya ya udahlah nggak apa-apa gitu, terus dia akhirnya ngekos di situ di bawah. Nah, waktu dia ngekos itu dia mengalami beberapa kejadian. Jadi kayak pas dia di dalam kamar itu lampu sering hidup mati. Jadi kalau dia baca buku lampunya mati, tapi kalau bukunya ditutup lampunya hidup. Kayak gitu terus habis itu itu sering kayak gitu. Tapi kan ya udah, terus ya udahlah nggak terlalu mikirin juga gitu kakak saya. Terus ada juga ini kakak saya itu dia dulu kan udah ada HP ya, cuma belum ada chat atau gimana gitu. Nah, kakak saya itu dapat kiriman MMS itu video, itu malam-malam sekitar jam 1 atau jam 12. Terus dia ngebuka, itu kirimannya dari nomor yang dia nggak tahu siapa. Terus waktu dibuka itu ada video pocong di sebuah pabrik, dan pocongnya itu nggak pocong biasa, karena kata kakak saya itu tinggi pocong itu ada sekitar 3,5 meter, dan itu serem banget, itu bikin dia nggak bisa tidur. Terus ya dia selalu ngalami gitu, lampunya mati hidup, terus ada yang ngirim video nggak dikenal kayak gitu. Terus akhirnya dia memutuskan untuk pengen pindah kos lagi. Terus ibu kosnya itu setelah dia memutuskan mau pindah, ibu kosnya bilang kalau sebenarnya memang kamar yang di bawah itu kenapa kosong, karena kamar itu memang ada penghuninya. Maksudnya kamar yang di bawah itu memang angker, jadi sebenarnya nggak dikosongkan, tapi memang pada milih yang di atas daripada yang di bawah gitu. Tapi ibu kosnya awal-awal itu nggak jujur, jadi ya udahlah, kakakku akhirnya pindah di kos lain. Nah, itu cerita tentang kakak saya. Terus ini bakalan berhubungan sama cerita yang ada di rumah saya. Jadi di rumah itu saya nggak pernah sedikit pun mengalami kejadian horor, tapi kakak saya itu akhirnya mengalami kejadian horor, dan itu nanti ada di ending. Tapi saya pernah mengalami suatu hal yang aneh banget. Jadi di rumah saya itu kan rumahnya kan cukup luas. Jadi ibu saya punya 2 pembantu, yang satu bersih-bersih, terus yang satu khusus masak gitu kan. Namanya Mbak Tina sama Mbak Koma. Nah, si Mbak Koma ini biasanya bersih-bersih, terus Mbak Tina yang masak. Itu biasanya, tapi nggak selalu juga sih, kadang juga mereka tuker-tukeran gitu. Nah, dulu kan masih kelas 5 sama 6, jadi itu saya mandi. Itu setelah mandi saya biasanya minta dikucirin gitulah, biasa kalau anak kecil, kan dulu rambut saya agak panjang. Nah, ini saya jelasin denah rumah saya yang dulu. Jadi
intinya rumah itu depan sendiri itu kan ruang tamu, terus ruang tengah. Nah di ruang tengah itu ada tangga menuju ke atas, terus ada juga kamar saya itu ada di situ. Jadi kamar bapak ibu, kamar saya, terus kamar kakak saya itu ada di ruang tengah, pintunya semuanya. Jadi ruang tengahnya agak luas gitu sampai ke belakang. Terus setelah ruang tengah itu ada musola, tempat wudhu, terus sama belakang sendiri itu dapur. Dan di dapur itu ada kamar mandi juga. Nah tempat jemuran itu ada di atas. Jadi saya tuh mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar saya. Jadi di kamar saya itu ada kamar mandi. Terus biasanya kalau saya mau mandi itu saya minta tolong Mbak Koma, Mbak siapin air panas gitu kan. Terus ya udah, setelah udah disiapin saya mandi. Terus setelah mandi biasanya saya itu minta tolong Mbak Koma untuk minta dikucirin rambutnya. Jadi saya ke dapur langsung setelah mandi, setelah ganti baju langsung ke dapur. Terus ke dapur itu kan di belakang sendiri. Terus habis itu saya bilang ke Mbak Koma, saya nyariin, ternyata dia ada di WC dapur lagi ngosek WC. Terus habis itu saya bilang, saya buka dikit gitu kan pintunya, terus Mbak habis ini saya dikucirin ya kalau udah selesai. Terus Mbak Koma tuh nggak jawab, kayak cuma ngangguk gitu doang, tapi dia lagi ngosek WC ngadep ke kayak membelakangi saya. Terus dia nengok dikit terus kayak ngangguk gitu kan. Nah udah gitu saya nggak langsung pergi itu dari dapur. Di dapur kan kayak ada kaca kecil gitu, terus saya ngaca bentar. Habis itu saya ke ruang tengah. Nah waktu ke ruang tengah itu kan ada tangga yang menuju ke tempat jemuran. Mbak Koma tuh turun dari tangga itu bawa ember. Terus kan saya bingung gitu kan, lah tadi yang di WC siapa gitu kan. Terus habis itu Mbak Koma tuh bilang, aku tanya kan, Mbak loh tadi bukannya masih di WC lagi bersihin kamar mandi. Terus Mbak Koma bilang, oh, enggak, orang belum bersihin kamar mandi, malah orang baru ngangkatin jemuran. Itu padahal kejadiannya tuh sore ya, maksudnya jam 3, jam setengah 4 gitu. Terus akhirnya aku saya kaget banget, kok bisa kayak gini sih. Terus akhirnya saya ke dapur itu langsung, habis Mbak Koma jawab itu saya langsung ke dapur, dan di dapur itu udah kering. Padahal itu dari Mbak Koma dari saya melihat Mbak Koma lagi ngosek kamar mandi, terus saya ngaca itu nggak ada 5 menit, nggak ada, kayaknya cuma 2 menit, kayaknya aku cuma bilang gitu doang. Terus habis itu lihat kaca bentar, terus langsung ke ruang tengah, aku lihat Mbak Koma turun dari tangga. Itu nggak ada 2 menit, dan nggak mungkin Mbak Koma bisa secepat itu lari ke atas gitu, nggak mungkin. Dan WC-nya itu kering, kayak nggak diapa-apain, masih kering gitu loh. Kan biasanya kalau habis dibersihin agak sedikit basah, itu kering gitu WC-nya. Nah itu kejadian pertama yang aneh yang saya alami di rumah. Terus kakak saya yang kedua, dia waktu itu kan dia masih punya bayi, masih punya anak balita umur sekitar 6 bulanan gitulah. Bayinya itu selalu sejak dia bayi itu kan kakak saya setelah menikah harus punya anak. Jadi kakak saya tuh nggak langsung misah gitu, dia tinggal dulu di atas. Nah waktu dia tinggal di atas itu katanya malam-malam bayinya tuh sering banget ngelihat ke kayak langit-langit gitu loh, ngelihat ke langit-langit, dan itu tuh nggak kedip. Jadi kayak lama banget kayak ngelihat sesuatu yang membuat dia kagum. Bayinya tuh kayak gitu. Keponakan saya itu selalu kayak gitu, dan itu bikin kakak saya itu kaget gitu loh. Ini anak kenapa sih, kok dia ngeliatin langit-langit, ada apa? Padahal nggak ada apa-apa kan, tapi dia kayak ngeliatin tanpa kedip, dan itu lama. Maksudnya nggak cuma sebentar, tapi itu lama banget, sampai kakak saya pernah mau ngelemparin bayinya ke dinding karena dia ketakutan dan kaget, karena bayinya itu kayak pandangannya terlalu terfokus ke langit-langit tanpa kedip gitu kan. Nah terus yang kedua, waktu keponakan saya agak gedean gitu, dia itu pernah bilang di tangga itu katanya ada nenek-nenek. Itu waktu malam-malam, waktu benar-benar padahal itu masih kayak ngumpul gitu di semua di situ, tapi adik saya bilang keponakan saya bilang kayak gitu. Nah terus kejadian kayak gitu ada lagi. Jadi kan tadi saya bilang pembantu di rumah saya ada 2, Mbak Tina sama Mbak Koma. Nah Mbak Tina ini lagi bersihin WC yang ada di lantai 2. Terus si Mbak Tina itu waktu lagi ngosek WC, kan pintunya nggak ditutup full gitu kan. Terus waktu dia ngadep ke belakang, dia ngeliat Mbak Koma katanya di belakang dia, tapi Mbak Koma ini cuma diem doang,
nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja ngeliatin Mbak Tina. Terus si Mbak Tina bilang, ngapain diem aja ngeliatin gitu, emang udah selesai gitu. Terus habis itu Mak Koma nggak jawab. Terus waktu Mbak Tina akhirnya ya udahlah tetap ngosek aja WC. Terus waktu dia nengok ke belakang udah nggak ada, udah hilang gitu. Kayak gitu tuh sering kejadian yang menyerupai gitu. Terus yang saya alami keduanya itu adalah, jadi saya udah nggak begitu inget, tapi saya inget itu saya masih kelas 6 dan 5 SD. Terus itu saya keluar dari kamar. Jadi waktu saya keluar dari kamar itu saya bisa ngeliat ruang tamu, jendela ruang tamu yang menuju ke taman yang ada di depan rumah, sama jendela ruang tengah yang ngeliatin samping rumah. Jadi di depan, di halaman depan rumah itu ada kayak taman kecil, terus ada beberapa tanaman. Terus di samping rumah itu juga ada beberapa tanaman juga kecil. Jadi ibu saya tuh pasti kalau sore itu nyiramin tanaman itu pasti. Dan waktu saya keluar kamar itu saya ngelihat ibu saya ada dua. Ibu saya itu lagi di samping rumah, di tanaman-tanaman itu, dan di halaman depan, di taman depan ruang tamu itu ibu saya lagi di situ, dan itu lagi nyiramin tanaman. Saya benar-benar bingung. Itu saya kaget, maksudnya kenapa bisa kayak gini, apa ada yang salah atau saya halusinasi. Terus saya ingat kejadian yang saya pernah alami itu kan, saya ngelihat Mbak Koma di WC, kemudian dia tiba-tiba udah turun dari tangga. Nah itu saya jadi ingat kejadian itu. Akhirnya saya manggil ibu saya, Bu, sambil deketin yang di ruang tamu. Kalau misal saya bilang dalam hati, kalau misalkan yang di taman depan ruang tamu itu dia hilang, berarti itu bukan asli. Tapi ternyata itu emang ibu saya yang beneran. Yang ternyata yang di taman samping itu mungkin itu bukan ibu saya yang beneran. Dan untung saya nggak salah gitu loh, maksudnya saya nggak salah memilih untuk memanggil ibu saya yang di taman depan rumah gitu. Itu dua kejadian sih yang menurut saya mengalami itu, yang benar-benar saya nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Mungkin saya kan pernah belajar beberapa teori, mungkin ini yang disebut double ganger, tapi nggak tahu juga sih maksudnya emang kayak gitu atau gimana, saya juga nggak ngerti. Terus setelah itu kakak saya itu yang paling sering dikasih lihat. Jadi kakak saya itu dulu yang ini kuliah di teknik UGM itu, dia itu kamarnya kan di atas. Ini setelah kakak saya yang sebelumnya menikah itu dia udah pindah kan, terus akhirnya kakak saya yang kuliah itu dia tinggal di atas. Nah waktu dia tinggal di atas, dia itu kayak gitu, saya nggak tahu kenapa kakak saya itu selalu setiap membaca buku lampunya mati. Itu kejadiannya sama kayak yang di kos dulu. Jadi dia baca buku lampunya mati, dia baca buku lagi lampunya mati lagi gitu. Terus kakak saya mulai takut tuh. Waktu mulai takut, dia mau nelpon kakak saya yang satunya kan, mau nelpon kakak saya yang satunya, HP-nya mati. Terus waktu ditaruh HP-nya nyala lagi. Terus kakak saya ngambil HP lagi mau nelpon ibu saya, padahal ibu saya itu ada di bawah ya, maksudnya ya nggak usah nelpon, tapi kakak saya udah ketakutan banget. Jadi dia mau nelpon, HP-nya mati lagi. Habis itu lampunya itu hidup mati. Dan waktu lampunya hidup mati itu kamarnya itu kan nggak, sama dia nggak ditutup, itu ada kayak bayangan hitam, tapi nggak berbentuk bayangan juga sih, lebih jelas juga. Kayak kalau masnya tahu itu kayak di film Harry Potter ada makhluk yang namanya Dementor, itu penjaga penjara Azkaban, itu kayak gitu. Kata kakak saya makhluknya itu kayak gitu, dan itu kayak lewat gitu. Itu kakak saya langsung gemetar, berkeringat, terus dia langsung lari keluar, dia turun, dia ngetok-ngetok pintu kamar ibu saya, dan itu udah sekitar jam 1 malaman gitu. Terus akhirnya kakak saya tidur sama ibu saya. Terus selama seminggu itu kakak saya tidurnya itu nggak berani di atas, dan kakak saya itu sakit panas selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu kakak saya sakit panas parah banget. Nah habis itu kakak saya kan berangkat kuliah lagi ya, jadi dia udah nggak di rumah lagi. Nah selama kakak saya kuliah itu di rumah saya ada sesuatu yang aneh. Itu menurut saya bukan sebuah penampakan sih, cuma menurut saya aneh aja. Jadi di kamar saya itu kan ada jendelanya. Nah jendela itu nggak bisa ditutup
rapet, jadi nggak bisa grep rapet gitu, nggak bisa. Jadi kayak waktu ditarik pun nggak bisa, jadi ya udah paling segitu aja, kayak ada celahnya sedikit gitu. Itu mau disekuat tenaga pun juga nggak bisa, emang bisa ditutup rapatnya cuma segitu. Nah biasanya kan jendela itu mulai ditutup itu jam 4:30 atau jam 5 gitu kan. Nah kalau waktu maghrib itu saya yakin betul itu maghrib, itu hampir bertahun-tahun jendela itu nutup sendiri ketika maghrib. Jadi kan tadi kan kalau ditutup orang grep gitu kan nggak bisa rapet, tapi kalau maghrib itu tiba-tiba itu kayak ada suara grep dan itu rapet, itu setiap jam 6. Misalkan itu memang keeroran yang ada di jendelanya, kenapa bisa setiap jam 6, setiap maghrib, setiap azan? Itu menurut saya itu agak aneh. Itu saya paham banget, dan saya pasti menandai banget kalau itu pasti jam 6 itu jendelanya nutup sendiri. Jadi pernah suatu hari saya cobakan nutup nutup jendela itu, dan saya pastiin itu tuh emang jendela nggak bisa ditutup secara rapat, jadi masih ada kayak celahnya sedikit. Nah terus saya lihat jam, waktu itu jam 6, dan beneran itu ada suara jendela grep, dan itu emang jendela itu. Ya nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu, saya juga nggak ngerti. Terus dulu di rumah saya itu sempat pasang CCTV untuk di depan rumah, jadi CCTV-nya itu ditaruh di ruang TV, monitornya CCTV itu ditaruh di ruang TV. Jadi biar waktu kita kayak, maksudnya kan keluarga sering ngumpulnya di ruang TV ya, di ruang tengah itu, jadi bisa kayak ngelihat gitulah. Nah waktu jam sekitar 9 malam itu saya ngelihat di CCTV, dan itu bukan cuma saya yang ngelihat, tapi bapak saya juga ngelihat. Itu ada anak kecil di CCTV, dan dia lari-lari di depan gerbang rumah saya itu, dia lari. Dan itu anak kecil, maksudnya anak kecil jam 9 malam itu nggak mungkin banget kalau untuk di kampung saya, karena kampung saya ini tergolong kampung yang sepi banget, nggak banyak anak yang nggak kayak, maksudnya kalau di desa-desa atau di kampung-kampungan kadang ada anak yang masih main sama segitu. Kalau di tempat saya itu nggak ada sama sekali. Emang di sini orang-orangnya kayak tertutup gitu. Nah terus waktu itu kan karena ibu saya kan juga nggak pernah ya dikasih lihat gitu, sama kayak bapak saya juga nggak pernah gitu-gitu. Terus tapi ada suatu kejadian juga, itu pembantu saya yang lain, dia di rumah. Jadi waktu itu dia di rumah itu sendiri, karena saya sama bapak sama ibu sama kakak juga lagi nggak di rumah, lagi pergi. Terus dia itu di rumah saya itu sendiri untuk jaga rumah, tapi dia biasanya minta anaknya dia untuk nemenin juga di situ. Nah tapi kebetulan waktu itu dia sendiri di rumah. Nah waktu dia sendiri di rumah itu, ini kejadiannya sama juga, saya rentang waktu saya masih SD. Nah waktu dia sendiri di rumah kan, di atas lantai 2 itu ada lukisan Ka'bah gitu yang lumayan gede. Nah lukisan itu jatuh, brok, itu tiba-tiba banget lukisan itu jatuh. Tapi ini nggak tahu sih, ini memang jatuh karena memang pakunya yang udah nggak kuat atau gimana, tapi ada kejadian sebelumnya juga. Jadi pembantu saya yang jaga rumah saya itu sebelumnya dia dengar bel, jadi bel gitu beberapa kali. Terus dia ngeliat di CCTV emang ada orang di depan gitu kan. Terus habis itu dia mau keluar, mau bukain, tapi orang itu udah nggak ada gitu. Dan itu kejadian kayak gitu sering dialami saya sama pembantu saya, itu sering banget. Dan sebenarnya bapak saya juga ngalami kalau kejadian yang soal ada bel tapi nggak ada orangnya itu sering. Tapi kalau pembantu saya ini, dia emang lihat orangnya itu di CCTV itu ada gitu. Nah ada cerita lagi dari pembantu saya yang lain. Jadi pembantu saya yang lain itu ada juga yang nginep di rumah, tapi dia nggak lama juga sih, karena dia kerja, terus habis itu nggak lama, terus karena dia udah
agak terlalu sepuh ya, terus akhirnya dia keluar gitu. Nah tapi pembantu saya ini tergolong lumayan berani menurut saya, karena dia tidur di jadi kan ini kan rumah saya, anggapnya di rumah kayak ruang tamu, terus ruang tengah itu rumah saya. Nah di sebelah ruang tengah sebelah kirinya itu ada lorong, terus yang di lorong-lorong itu adalah gudang untuk nyimpan olahan bahan makanan itu. Dan di sebelah gudang itu ada kamar mandi sama ada satu kamar kosong. Nah pembantu saya itu tidur di situ. Kata dia itu dia pernah waktu tidur dia itu kayak apa ya namanya, ngelilir itu jam 2 atau jam 3, terus dia ngerasa ada yang meluk dia dari belakang. Nah waktu dia pegang tangan orang, dia nggak tahu ya itu orang atau apa, tapi ada yang meluk dia dari belakang karena dia tidurnya kan miring gitu, terus ada yang meluk dari belakang. Terus waktu dia raba tangan seseorang yang meluk dia itu, katanya jari-jarinya itu sebesar pisang yang kalau kita beli pisang kuning itu di Indomaret lah, segede itu katanya, jari-jarinya segede itu. Tapi dia nggak takut, maksudnya dia tuh tahu kayak gitu, dia udah biasa aja, dia lanjut tidur, nggak terus dia lari atau gimana ya. Kalau saya pasti udah lari, udah nangis, tapi kalau dia biasa aja, dia lanjut tidur karena kata dia sering ngalamin itu, tapi kayak ya udah gitu. Jadi terus kalau yang di pabrik itu kata pembantu saya yang lain tuh ada kuntilanak gitu kan, tapi ibu saya waktu itu nggak terlalu menghiraukan hal-hal kayak gitu. Nah tapi semenjak kakak saya itu yang dia sakit seminggu karena dia lihat penampakan yang hitam itu, akhirnya ibu saya memutuskan untuk manggil paranormal. Sebenarnya nggak paranormal juga sih sebutannya mas, kayak apa ya, kiai, tapi dia punya kesaktian lah untuk melihat gitulah dan ngusir. Nah terus akhirnya kiainya itu dipanggil, terus kiainya itu bilang kalau pusatnya itu ada di lantai atas. Nah waktu kiainya itu tuh ke situ, dia bawa beberapa jerigen. Jadi jerigennya itu banyak banget, ada sekitar 20-an mungkin lebih, ada jerigen putih-putih gitu yang tempat minyak, tapi yang agak gede, yang paling gede itu. Terus waktu kiainya di situ, Pak Kiainya di situ, saya nggak berani keluar kamar, saya di kamar dan ditemenin bapak saya. Terus Pak Kiainya itu ke atas, dan waktu di atas itu kan itu mungkin Pak Kiainya itu melakukan pengusiran ya, saya nggak tahu pengusirannya kayak gimana dan saya tidak pernah tanya sama ibu saya sampai saat ini. Jadi waktu melakukan pengusiran itu, di atas itu kayak suara orang main basket, dung gitu, tapi itu di atas. Dan itu sebenarnya itu suara orang main basket di atas itu lumayan sering, tapi saya juga nggak begitu menghiraukan karena kan di rumah ada bapak saya, ada ibu saya, dan ibu saya juga nggak menghiraukan, jadi saya juga nggak terlalu takut. Tapi waktu ada dilakukan pengusiran itu suaranya keras banget, dan itu bener-bener kayak orang main basket di indoor, jadi suaranya keras banget. Terus itu juga agak lama ya, beberapa jam. Itu dilakukannya waktu siang hari, nggak malam hari, jadi sekitar jam 12 siang atau sampai sore kalau nggak salah. Terus waktu udah selesai itu saya baru berani keluar kamar, dan itu jerigennya banyak banget, dan di dalam jerigen itu katanya makhluk halus. Nah tapi saya juga nggak tahu itu memang benar atau enggak, saya juga nggak tahu, tapi faktanya kayak gitu. Nah waktu sebenarnya waktu Pak Kiainya itu bilang di dalam jerigennya itu makhluk halus, saya setengah percaya dan bapak saya nggak percaya sama sekali. Tapi saya mulai percaya karena sejak saat itu dilakukan pengusiran, jendela di rumah saya itu udah nggak pernah nutup sendiri lagi waktu maghrib, udah sama sekali nggak pernah. Jadi ya kalau emang nggak ditutup rapat ya udah nggak bakal nutup sendiri. Itu saya baru percaya kalau itu memang udah clear dan udah dilakukan pengusiran. Tapi sebenarnya saya sangat beruntung dan bersyukur banget udah dilakukan kayak gitu, karena entah kenapa rumah saya jadi
hawanya itu beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kayaknya mau ke dapur sendiri aja nggak berani, tapi kalau waktu udah dilakukan itu entah kenapa sekarang berani. Terus apa namanya, udah beda lah auranya. Terus tapi kakak saya itu sejak dilakukan sejak kejadian itu, kakak saya sama sekali nggak mau tidur di atas. Dan waktu dia udah menikah, dia langsung buru-buru pindah rumah gitu, dia nggak menetap dulu di tempat saya, itu nggak, langsung buru-buru pindah rumah. Nah itu kejadiannya juga, itu beberapa kejadian sih di rumah saya yang dialami pembantu saya sama kakak saya dan saya. Terus ada juga kejadian yang dialami bapak saya, tapi itu juga nggak langsung, ini soal tuyul. Jadi uang ibu saya itu sering banget hilang, dan hilangnya itu dalam jumlah yang banyak, dan ibu saya kayak udah kesel gitu kan. Akhirnya dia setiap dapat uang dari itu, pendapatan, dapat uang gitu dari hasil jual belinya itu ya, langsung ibu saya taruh di bank gitu, karena itu udah sering banget kehilangan uangnya. Tadinya ibu saya curiga sama salah satu mungkin pegawai pabrik atau pembantu saya gitu kan, tapi masalahnya itu ibu saya punya brankas, jadi uang itu ditaruh di situ dan dikunci, dan brankasnya itu nggak kebuka sama sekali. Tapi kenapa uangnya itu bisa hilang? Itu kan berarti udah bukan manusia lagi. Tadinya awalnya saya nggak percaya, pasti ibu saya aja yang lupa gitu, karena ibu saya juga kadang agak lupa gitu kan sesuatu. Tapi saya waktu itu sempat percaya juga, karena jadi ayah saya itu naruh uang 200.000 di dalam amplop, dan amplopnya dan uangnya itu nggak cuma ditaruh gitu aja, nggak, tapi uangnya itu dilipat terus di strapless. Dan itu benar, saya lihat ada 2 lembar terus di strapless, dimasukin ke amplop, dan amplopnya itu dia lem terus kan. Habis itu selang beberapa hari, itu cuma ditaruh aja gitu, dan itu ditaruhnya di mobil, jadi mobilnya itu kan ada di garasi. Terus waktu selang beberapa hari ya, 3 harian atau 4 harian, amplop itu dibuka, dan itu masih keadaan lemnya belum apa ya, maunya amplopnya belum kebuka, kayak nggak dibuka paksa gitu, nggak, masih keadaan dilem dan masih keadaan di strapless. Terus waktu straplessnya dibuka, itu uangnya tinggal 1 lembar, dan itu yang membuat saya percaya kalau ini bukan orang sih yang nyuri, kayak nggak mungkin. Nah ya gitu sih mas, itu beberapa kejadian. Dan sekarang saya udah pindah rumah, tapi sebenarnya saya pindah rumah cuma nggak jauh-jauh amat, cuma jadi kan dulu rumah saya itu kan ngadep ke utara. Nah ini saya pindah rumah yang di selatannya, tapi rumahnya masih berdempetan gitu. Tapi alhamdulillah sih udah nggak pernah ada kejadian yang kayak gimana lagi di rumah yang baru ini. Dan mungkin karena udah dilakukan pengusiran itu, saya juga nggak tahu juga. Terus habis itu ya itu dulu sih mas ceritanya. Mungkin nanti akan ada cerita baru lagi, karena ini kan dari saya SD itu sampai sekarang kan udah bertahun-tahun ya. Nah keponakan saya itu udah gede terus, dan saya baru tahu kalau dia itu indigo. Dan nanti saya mungkin bakalan share cerita-cerita dari keponakan saya yang ponakan saya alami langsung gitu. Makasih ya mas udah mau dengerin cerita saya yang mungkin agak terburu-buru dan gak jelas, tapi ya kayak gitulah mas. Ada beberapa kejadian yang gak masuk akal, dan itu yang buat saya percaya kalau makhluk tak kasat mata itu ada. Tapi ya saya cuma berdoa sih semoga nggak ganggu gitu aja, dan nggak menampakkan diri ke saya. Itu saya udah bersyukur. Terima kasih, selamat siang.